Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah klik video ini. Ketemu lagi di channel Kembang Wingit. Bersama saya Hendra di sesi cerita kalian. Mau percaya tapi tidak ada, mau nggak percaya tapi mereka ada. Cerita kali ini dari teman kita, sebut saja namanya Sabil. Sabil ini berasal dari Jakarta. Sabil ini mau menceritakan pengalaman horornya mengenai usahanya yang bangkrut sampai tutup gara-gara usahanya ini ditutupi sesuatu, dan sesuatu itu biasa disebut dengan pagar gaib. Bagaimana kelanjutannya? Tonton video ini sampai habis ya. Oke, tanpa banyak cincong, langsung ambil cemilan, pasang headset kalian, kencangkan volumenya, rebahkan badan, pejamkan mata, dan kita mulai. Waktu itu di tahun 2004. Jadi siang itu suasana stasiun Juanda yang merupakan salah satu stasiun kereta ramai seperti biasanya. Berbagai kereta melintasi stasiun tersebut untuk pergi ke berbagai tujuan. Berbagai kelas kereta mulai dari ekonomi AC, hingga kereta Jawa yang akan pergi menuju berbagai kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ramai oleh penumpang yang berjubel dan memenuhi rangkaian hingga atap kereta. Sementara itu di lantai dasar stasiun Juanda, banyak orang dengan berbagai kesibukannya. Seperti pedagang kaki lima, tunawisma, kemudian hingga pengamen yang lalu lalang waktu itu. Kondisi di luar stasiun juga banyak pedagang yang kebanyakan adalah pedagang makanan dan pedagang minuman. Nah, waktu itu Sabil ini masih SD. Jadi bersama dengan ayah dan ibunya belum lama membuka kios kaki lima di pinggir stasiun Juanda. Orang tua Sabil ini berdagang bakso. Jadi mulai dari pagi hingga malam hari, baksonya Sabil ini buka. Di sekitar kios milik orang ada kuliner lain yang juga dijual seperti mie ayam, soto, es kelapa, ayam goreng, dan lain-lainnya. Padahal beberapa bulan usaha orang tua Sabil ini tak mengalami masalah apa-apa. Sampai suatu saat ada kejadian di luar nalar. Jadi suatu pagi, seperti biasa, ibu dan bapaknya si Sabil ini menyiapkan segala keperluan untuk berjualan bakso. Letak kios bakso orang tua Sabil ini di tepian jalan dan bersebelahan dengan berbagai kios makanan lainnya. Jadi membuat tempat berdagang orang tua Sabil ini termasuk strategis dan banyak orang lalu lalang. Jadi pagi itu, ayahnya si Sabil ini seperti biasa menyiapkan peralatan untuk memanaskan bakso yang sudah disiapkan sedari rumah. Sedangkan ibunya si Sabil beres-beres kios agar terlihat rapi sekaligus meracik bumbu untuk baksonya nanti. Pada awal-awal orang tua Sabil ini berjualan bakso, ya kadang sepi, kadang ramai, itu sudah hal biasa. Harga bakso saat itu adalah 4.000 untuk semangkok. Jadi termasuk harga standar di tempat itu pada waktu itu. Bakso buatan orang tua Sabil ini termasuk enak. Karena dulu ayahnya Sabil ini merupakan seorang pedagang bakso yang cukup terkenal di kampungnya. Sehingga beliau ini sudah mengetahui bagaimana caranya membuat bakso yang enak. Oh ya, bakso yang mereka jual ini adalah bakso pada umumnya, yaitu bakso Solo. Orang tua Sabil ini berjualan sampai larut malam, yaitu sekitar pukul 8 malam. Biasanya orang yang makan di warung bakso milik orang tua Sabil ini adalah mereka yang beragam profesi, seperti pekerja kantoran, pegawai kedinasan, warga biasa, hingga anak kecil. Selain bakso, ada juga makanan lain yang dijual di dekat kios
orang tuanya Sabil ini, yaitu mie ayam. Dan mereka yang berdagang mie ayam ini sudah ada sebelum ayah dan ibunya Sabil ini membuka kios bakso di situ. Mie ayam yang mereka jual adalah mie ayam yang sangat legendaris. Karena mie ayam yang mereka jual itu berasal dari salah satu kabupaten di Jawa yang sudah terkenal akan mie ayamnya yang enak. Dan mereka yang berjualan mie ayam dekat kios bakso orang tua Sabil ini merupakan orang asli dari kabupaten tersebut dengan suami istri serta adik dari si suami. Setiap hari kios dagangan mie ayam selalu ramai pembeli. Sabil ini berpikir mungkin karena rasanya memang enak, sehingga orang-orang yang sudah pernah merasakannya akan kembali lagi untuk membelinya. Berbeda dengan warung bakso ayahnya Sabil ini ya, kadang sepi, kadang ramai. Hingga berlanjut beberapa bulan, orang tua Sabil ini berjualan, tidak ada kejadian aneh apapun yang mereka alami. Namun, semakin lama, semakin ada kejadian di luar nalar yang dialami oleh ayahnya Sabil. Jadi saat itu siang hari, ayahnya Sabil ini sedang memanaskan dandang yang sudah terisi dengan bakso beserta kuahnya, yaitu dengan api yang besar. Ayahnya Sabil ini menunggu di dekat dandang bakso tersebut, sembari menata mangkok dan mie untuk campuran bakso buat para pelanggan nanti. Biasanya, sekitar 20 menit, air dengan bakso yang dipanaskan tadi akan mendidih. Namun, hari itu, saat ayahnya Sabil ini sudah menyalakan api besar untuk memanaskan bakso beserta kuahnya di dalam dandang, ayahnya Sabil ini tak melihat perubahan kalau kuah baksonya ini akan mendidih. Jadi ayahnya Sabil ini masih menunggu. Ia ini memastikan tidak ada yang menghalangi api sampai ke bagian bawah dandang bakso tersebut. Ayahnya Sabil ini masih terus memperhatikan dandang bakso yang kondisi airnya sama saja semenjak pertama kali ia nyalakan kompornya. Ayahnya Sabil ini menghitung waktu. Jadi sudah 1 jam lebih. Ia ini memanaskan bakso, tapi belum mendidih juga kuahnya ini. Ayahnya Sabil ini tetap masih optimis. Ia tetap menjaga apinya pada kondisi besar untuk mendidihkan kuah bakso di dandang itu. Jadi sampai 2 jam lebih berlalu, kuah bakso yang dipanaskan dengan api besar tadi tak kunjung mendidih. Nah, ayah Sabil ini mulai heran waktu itu. Tak biasanya ia mengalami kejadian seperti ini. Hingga ayah Sabil ini penasaran. Kemudian ia memasukkan jarinya ke dalam kuah bakso dengan api kompor yang besar tersebut. Nah, ayahnya Sabil ini kaget bukan main. Karena ternyata airnya ini hanya hangat, bukan panas. Lah, bagaimana bisa ini terjadi? Bisa-bisanya kejadian aneh ini terjadi. Ayahnya Sabil ini bingung, lalu ia mematikan kompor. Karena kesal baksonya ini beserta kuahnya tak kunjung mendidih. Padahal sudah 2 jam lebih ia panaskan. Nah, itulah tadi keanehan pertama yang dialami oleh usahanya bapaknya Sabil ya. Kejadian aneh lain yang dialami oleh orang tua Sabil adalah saat melayani pesanan bakso. Nah, kali itu yang memesan adalah kepala stasiun. Bapak kepala stasiun ini memang sudah biasa memesan bakso di kios orang tuanya si Sabil ini ya. Karena rasanya enak mungkin. Tapi kejadian kali ini adalah kejadian yang membuat orang tua Sabil ini menanggung malu. Nah, saat pesanan bakso datang dari kepala stasiun, ayah Sabil ini langsung meracik seperti biasa. Tidak ada kejadian aneh apapun sampai bakso siap disajikan. Nah, tak ada kejadian aneh juga. Namun, saat mangkok berisi bakso pesanan kepala stasiun tersebut hendak diantarkan ke pemesannya, saat mangkok bakso sudah berpindah ke tangan kepala stasiun. Nah, dari sini tiba-tiba saja dalam sekejap ada seekor kecoa. Jadi kecoaknya ini nangkring persis di atas hidangan bakso
mangkok yang sudah dipegang oleh Pak Kepala Stasiun tersebut. Nah, ayahnya Sabil ini sontak kebingungan. Pak Kepala Stasiun juga kebingungan. Kok bisa ada hewan menjijikan ini tiba-tiba ada di dalam mangkok tersebut? Hanya sekejap mata. Dan langsung berada di atas hidangan baksonya Pak Kepala Stasiun ini. Nah, padahal seharusnya apabila ada kecoa yang akan hinggap di atas suatu benda, maka si kecoa akan terbang terlebih dahulu, baru hinggap. Lah, ini kok tahu-tahu langsung ada di dalam mangkok. Ayah Sabil ini juga tak lepas memperhatikan mangkok bakso yang sedari awal meracik hingga sampai ke tangan kepala stasiun. Namun saat mangkok itu sampai di tangan kepala stasiun, lah kok tiba-tiba muncul makhluk ini. Pak Kepala Stasiun yang terkejut hanya berekspresi biasa. Ia menanggapi dengan santai kejadian di depan matanya dan bilang ke ayahnya Sabil, "Udah, nggak apa-apa Pak, diganti saja dengan yang baru." Ayah Sabil ini yang tak enak hati dengan kejadian tersebut meminta maaf atas peristiwa yang mengejutkannya itu. Dan ia kembali meracik bakso yang baru untuk selanjutnya diserahkan kepada kepala stasiun. Selepas kejadian tersebut, ibu dan juga ayahnya Sabil ini menjadi was-was dengan usaha warung baksonya. Ada apakah dengan dua kejadian tadi? Namun, orang tua Sabil ini tetap optimis. Jadi sekali lagi orang tua Sabil ini beroptimis. Mungkin saja ini hanyalah cobaan dari Sang Pencipta. Kemudian hari demi hari berlanjut. Warung bakso milik orang tua Sabil tetap buka seperti biasa. Terkadang bakso milik orang tua Sabil ini sepi pembeli, bahkan tidak ada yang beli. Nah, Sabil ini kadang keluar warung dan melihat ke arah warung mie ayam yang enak itu. Warung mie ayam itu tampak ramai pembeli. Jadi mereka begitu menikmati mie ayam yang mereka santap. Sementara Sabil ini melihat kios bakso milik orang tuanya sepi pembeli. Jadi Sabil ini merasa kasihan pada ayah dan juga ibunya ini. Sedangkan ayah dan ibunya ini tak hentinya berdoa agar ada pembeli yang sudi mampir untuk mengisi perutnya di warung bakso miliknya. Ya, terkadang ada beberapa pembeli yang mampir untuk makan bakso di warung orang tua Sabil, walau tak sebanyak pembeli di warung mie ayam itu. Apapun yang didapat mesti disyukuri. Ini yang ada di pikirannya orang tuanya Sabil waktu itu ya. Setelah sekian lama orang tua Sabil berjualan bakso di kiosnya, ada sedikit hal yang mengganjal di hati ibu dan juga ayahnya. Yaitu, saat itu mereka duduk di kursi depan warung baksonya. Saat itu ada pengunjung warung mie ayam yang selesai makan di situ dan keluar dari warung mie ayam. Mereka ini seolah merasa keheranan saat keluar dari warung mie ayam tersebut. Nah, kebetulan posisi warung bakso orang tua Sabil ini dan warung mie ayam itu letaknya ini bersebelahan. Jadi pengunjung mie ayam yang baru selesai makan dan keluar keheranan. Bukan karena adanya keanehan pada warung mie ayam tersebut, justru karena mereka ini kaget kalau ada warung bakso di sebelah warung mie ayam itu yang barusan mereka singgahi. Dan bukan hanya 1-2 orang yang keheranan, namun banyak orang yang merasa janggal karena sebelum mereka mampir untuk makan mie ayam ini, mereka ini tidak melihat adanya warung bakso milik orang tuanya Sabil. Nah, padahal letaknya ini persis bersebelahan. Lah, ini ada warung bakso. Tadi kayaknya nggak ada deh. Lah ini kok ada warung bakso di sini? Tadi aku pas mau ke sini nggak ada. Jadi begitulah kalimat yang keluar dari mulut orang-orang yang baru selesai makan di warung mie ayam tersebut saat mereka melangkah keluar. Jadi mereka ini keluar seperti ada rasa bingung bercampur heran. Bahkan ada sebagian yang sebenarnya ingin makan bakso, namun tidak melihat adanya warung yang menjual bakso di situ. Dan akhirnya
mereka memutuskan untuk makan mie ayam saja di warung mie ayam tersebut. Nah, saat selesai makan dan keluar dari warung mie ayam itulah mereka ini baru mengetahui bahwa ada warung bakso yang persis berada di sampingnya. Padahal warung bakso orang tua Sabil ini tak ditutup, buka dari pagi sampai malam. Tulisan baksonya ini juga kelihatan besar dan dapat dibaca. Nah, tapi mengapa kok banyak orang tak melihat adanya warung bakso milik orang tuanya di situ? Barulah saat adanya kejadian itu, ibu dan bapak Sabil ini yakin kalau ada orang yang tidak senang dengan usaha bakso keluarga mereka dan berusaha membuat warung bakso orang tua Sabil ini sepi bagaimanapun caranya, yaitu dengan menggunakan ilmu hitam. Dan dalam istilah penggunaan ilmu hitam ini dapat dikenal dengan julukan pagar gaib. Pagar yang dalam istilah berarti benda yang dipakai untuk membatasi atau menutup suatu tempat agar tak dapat dimasuki oleh seseorang atau hewan. Namun pagar gaib adalah pagar yang tak terlihat yang digunakan untuk menutup suatu objek atau tempat agar tak terlihat oleh mata telanjang dengan maksud dan tujuan tertentu. Baiklah, singkat cerita, setelah hampir setahun usaha ibu dan juga ayahnya Sabil ini berjalan, orang tuanya ini akhirnya memutuskan untuk menutup usaha baksonya karena suatu hal, dan salah satunya adalah sepi pembeli. Setelah tidak berdagang bakso, ibu dan ayahnya Sabil ini berkegiatan seperti biasa di rumah. Namun, salah seorang kerabat orang tua Sabil yang rumahnya ini dekat dengan tempat usaha bakso orang tuanya dulu menceritakan kalau usaha bakso keluarga mereka ini memang ada yang menjahili agar sepi pembeli. Menurut penuturan kerabatnya orang tua Sabil ini, pelakunya itu adalah sepasang suami istri yang berdagang mie ayam dekat warung bakso orang tuanya Sabil. Mereka menggunakan pagar gaib untuk menutup pandangan orang-orang yang hendak makan bakso, agar tak jadi makan bakso di warung bakso orang tuanya Sabil, dan beralih menjadi makan mie ayam. Oh ya, keluarga yang berjualan mie ayam tersebut, kabarnya juga mengadakan perjanjian gaib dengan siluman di suatu tempat pesugihan yang cukup terkenal di Jawa Timur. Perjanjian yang mereka lakukan adalah bentuk kontrak kerjasama antara manusia dengan bangsa mereka untuk melakukan kontrak nyawa. Nah, mengapa kok dibilang kontrak nyawa? Karena mereka ini meminta bantuan dari bangsa siluman agar dilariskan dagangan mie ayamnya dengan durasi sampai sekian tahun. Setelah waktu durasi habis, nyawa mereka satu persatu akan menjadi bayaran dari perjanjian itu. Nah, namun keluarga tersebut justru malah mengiyakan perjanjian tersebut. Seperti seakan sudah terhipnotis oleh rayuan setan yang menghilangkan akal sehat, walaupun dengan nyawa sebagai bayarannya. Namun semua itu hanyalah tipuan semata. Beberapa tahun kemudian, setelah usaha warung bakso orang tua Sabil ini tak lagi berjalan, mereka ini mendengar bahwa satu persatu anggota keluarga mereka yang menjadi pedagang mie ayam di warung tersebut meninggal dunia dengan cara yang tak diduga. Sabil ini lupa ya penyebab kematian mereka itu apa. Yang jelas, yang pertama meninggal adalah si bapak yang berdagang mie ayam. Lalu kemudian disusul istrinya. Dan kemudian disusul lagi oleh adik si bapak tersebut. Oke guys, itulah tadi cerita horor yang dibagikan Sabil mengenai usahanya yang bangkrut gara-gara dijahilin pesaingnya. Bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita pengalaman horor, silahkan kirim cerita kalian ke email di bawah ini ya.
nanti saya akan bawakan di sesi cerita kalian. Cukup sekian video kali ini. Saya Hendra undur diri, ketemu lagi di video selanjutnya, dan bye.